Izin memperkenalkan diri, nama saya Firda Arliansah. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Firda Arliansah, ada Rian Mulyana, Muhammad Ridwan, dan Sandi Dwieguna. Kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama yaitu Sandi Dwieguna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Dwieguna dengan NIM 1911512110. Sebelum ke pembahasan materi, saya akan membahaskan definisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan ya. Definisi ilmu pengetahuan. Definisi ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada pengertian ilmu dan juga pengertian pengetahuan. Pengertian ilmu itu adalah pemahaman mengenai suatu pengaturan yang mempunyai fungsi untuk mencari dan juga menyelidiki. Tetapi ada juga sebagian orang, ilmu itu adalah merupakan sesuatu pengetahuan yang sudah teruji akan kebenarannya. Sedangkan untuk pengertian pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui ataupun disadari oleh seseorang yang didapat dari pengalamannya. Pengetahuan juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena kebenarannya belum teruji. Sehingga dapat disimpulkan ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Atau pengertian lainnya juga itu adalah ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Arti kata sistematis itu adalah menguraikan dan juga merumuskan berdasarkan suatu metode yang logis atau masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan dan diakui keberadaannya. Selanjutnya, teknologi. Definisi teknologi. Teknologi merupakan berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yaitu tekne yang berarti cara dan logos yang berarti pengetahuan. Secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuannya tentang cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Tetapi ada beberapa orang mengatakan teknologi itu adalah teknologi itu adalah sebagai sarana bagi manusia untuk menyediakan berbagai kebutuhan atau dapat mempermudah aktivitas mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan adalah mempunyai teori-teori atau rumus-rumus tetap, sedangkan teknologi merupakan prakteknya. Praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu mempunyai saling keterkaitan atau mempunyai hubungan. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan dasar dari terbentuknya suatu teknologi. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka teknologi pun tidak akan ada. Lalu selanjutnya adalah pengertian kesejahteraan. Sebelum ke pengertian kesejahteraan masyarakat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Sedangkan arti kata sejahtera itu adalah meliputi keamanan, keselamatan, dan juga kemakmuran. Sehingga definisi kesejahteraan masyarakat itu adalah suatu keadaan di mana sekelompok orang
atau sekelompok individu yang hidup secara bersamaan berada pada keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, dan juga kemakmuran. Ya, begitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu mempermudah aktivitas manusia. Kenapa sih ini tuh dapat mempermudah aktivitas manusia? Ilmu pengetahuan tuh dapat mempermudah aktivitas manusia karena dengan adanya ilmu pengetahuan maka manusia akan lebih menjalani kehidupannya dengan tertata lebih rapi. Yang kedua yaitu hal-hal yang semula dianggap mustahil bisa tercapai karena adanya ilmu pengetahuan. Seperti contoh, dulu tidak ada yang namanya alat komunikasi jarak jauh. Sekarang dengan adanya ilmu pengetahuan kita bisa mengirim kabar ataupun berkomunikasi dengan yang jauh tanpa harus bertatap muka. Yang ketiga, ilmu pengetahuan menjadi sarana kehidupan manusia untuk memahami dunianya. Kenapa ilmu pengetahuan menjadi sarana manusia untuk memahami dunianya? Karena dengan adanya ilmu pengetahuan, kita dapat mengetahui apa sih yang ingin kita jalani di kehidupan yang akan datang. Apa sih yang akan kita jalani di hari esok. Dengan ilmu pengetahuan, kita bisa menjadikan kehidupan kita lebih tertata dengan rapi. Yang keempat yaitu menambah pengetahuan dan wawasan. Sudah jelas bahwa ilmu pengetahuan akan menambahkan kita wawasan, pengetahuan dan wawasan. Karena wawasan itu sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Yang selanjutnya yaitu pengaruh teknologi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu teknologi di bidang pendidikan. Menjadikan teknologi sebagai sarana belajar yang baik di rumah ataupun di sekolah. Seperti contoh, aplikasi Zoom, di mana ketika kita mendapatkan suatu musibah, contohnya seperti sekarang corona, dengan adanya teknologi, kita masih tetap bisa untuk menjalankan pembelajaran di rumah. Nah, inilah yang menjadikan teknologi berpengaruh sekali terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya teknologi, baik kita tidak perlu datang ke sekolah juga tetap masih bisa melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu teknologi di bidang sosial. Memungkinkan manusia tetap terhubung meski terhalang jarak dan waktu. Nah, dengan adanya teknologi di bidang sosial itu menjadikan kita tetap bisa berkirim kabar dengan yang lain, dengan sanak saudara kita walaupun jauh terhalang jarak, tapi kita tetap bisa memberi kabar kepada saudara-saudara kita yang jauh. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin gitu, akan lebih baik karena kita tetap bisa menjalani hubungan-hubungan sosial dengan sesama kita walaupun terhalang jarak. Yang ketiga, teknologi di bidang kesehatan, yaitu mengatasi berbagai gangguan ataupun penyakit pada manusia sehingga lebih mudah diketahui gejalanya dan mudah untuk diobati penyakitnya. Nah, salah satunya yaitu misalkan kita sedang mengalami sakit. Dengan adanya teknologi, tanpa kita ke dokter, kita bisa mengetahui dengan kita melihat ciri-ciri dan gejalanya di internet, sehingga kita bisa tahu gitu apa sih sebenarnya penyakit apa yang sedang kita miliki gitu, penyakit apa yang sedang ada di tubuh kita gitu. Jadi ini tuh sangat membantu sekali terhadap kesejahteraan masyarakat gitu, sehingga masyarakat lebih mudah untuk memahami gitu apa misalkan yang terjadi pada tubuhnya hari ini, apa yang penyakit apa yang sekarang lagi ramai misalkan dibicarakan gitu, dan kita juga bisa mengantisipasi itu dan kita juga akan tahu bagaimana cara mengobatinya gitu, karena sudah ada gitu misalkan di internet, di teknologi itu di internet misalkan kita bisa mengetahui semuanya.
seperti bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana cara mengobatinya, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh negatif dan positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di mana pengaruh negatif dan positif itu ada beberapa ya. Itu yang pertama dampak positif. Perkembangan iptek diantaranya itu memberikan berbagai kemudahan, mempermudah meluasnya berbagai informasi, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Di mana memberikan kemudahan itu seperti waktu itu kan sebelum ada smartphone atau apa penjualan terus melalui pos. Sekarang sejak ada teknologi jadi tidak usah melalui pos, yaitu dengan aplikasi itu WhatsApp. Terus mempermudah meluaskan berbagai informasi. Sama waktu itu informasi juga kan masih dari koran. Sekarang sudah memakai smartphone seperti ya bisa dari WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain. Serta bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Sebelumnya kan sebelum itu kita masuk ke perpus jika ingin menambah wawasan. Nah, sekarang kita tidak perlu ke perpus lagi, atau yang lebih tepatnya ada perpustakaan online. Nah, terus dampak negatif perkembangan iptek itu diantaranya mempengaruhi pola berpikir, hilangnya budaya tradisional, banyak menimbulkan berbagai kerusakan alam. Nah, di mana kalau membangun pola pikir, rata-rata masyarakat Indonesia itu agresif dan penasaran serta suka dengan hal baru. Nah, terutama berbagai perubahan pada berbagai peralatan elektronik. Di dalam ini pola pikir anak juga bisa terpengaruh, terus orang tua juga berpengaruh, juga berdampaknya terhadap pola pikir orang dewasa ya. Terlebih lagi setiap harinya masyarakat kita kan disajikan dengan berbagai siaran yang kurang bermanfaat dari berbagai media. Terus hilangnya budaya tradisional. Nah, hilangnya budaya tradisional ini, jadi kan kita tahu nih budaya dari luar dari iptek tersebut. Jadi secara perlahan budaya kita sendiri itu hilang dan digantikan dengan budaya yang lain. Terus banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Nah, di Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun hingga akhir ini, Indonesia lebih dikenal sebagai negara yang sedang berkembang dan terus berkembang entah sampai kapan. Nah, untuk contohnya itu banyak menyebabkan kerusakan itu ya kayak apa ya? Kerusakannya itu seperti kayak ada hoax gitu. Jadi kita tuh sudah tidak percaya lagi lah dengan informasi yang ada. Ya mungkin segitu saja dari saya. Lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan memaparkan penjelasan pada slide penyelarasan iptek dengan kepribadian bangsa. Sebagai bangsa yang mengikuti perkembangan iptek, masyarakat sebaiknya juga menyelaraskannya dengan kepribadian bangsanya. Contohnya saja yaitu masyarakat Indonesia yang diharapkan mampu menyesuaikannya dengan kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Berikut ini akan memaparkan hubungan antara sila-sila Pancasila dengan perkembangan iptek dan diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera jika dapat menyelaraskannya keduanya. Yaitu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana mengkomplementasikan ilmu pengetahuan mencipta keseimbangan antar rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. Berdasarkan sila ini, iptek tidak akan memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibat, apakah merugikan manusia di sekitarnya atau tidak. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam perkembangan iptek harus bersikap beradab karena iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yang dimana mengkomplementasikan
universitas dan internasionalisme kemanusiaan dalam sila-sila yang lain. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendasari perkembangan iptek secara demokratis, artinya setiap ilmu harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, dan juga memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan lainnya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengkomplementasikan perkembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri maupun dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Baik, segitu saja yang bisa Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kelompok 2. Ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.